Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ilmunya manfaat di dunia dan akhirat. Oke, sebelum kegiatan KBM hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya belajar dimudahkan, diberi kelancaran dan tidak ada permasalahan apapun dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu nak ya. Yang hari ini nggak masuk, nggak ada ya, masuk semuanya ya. Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Oke. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan masuk di materi yaitu dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Oke. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang AI. Kita punya slogan, apa itu AI? Ya, dia sebagai asisten kita. Dan kita tahu semuanya, perkembangan AI ini sekarang sangat maju sekali ya. Jadi kalau dulu itu kita mencari segala sesuatu itu mungkin di search engine menggunakan Google dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu kita dimudahkan. Nah, perkembangan apa aja yang sekarang sudah bisa kita lakukan menggunakan AI? Pendidikan, apalagi kesehatan. Iya, oke. Nah, sekarang tolong perhatikan, apa sih AI itu kok bisa kita mencari, membuat, terus membantu kita? Ada slogannya menjadi asisten. AI itu sebenarnya apa sih? Robot, kecerdasan buatan, sistem. AI itu apa sih? Iya, AI itu software. Iya, itu adalah aplikasi lunak. Jadi sebenarnya kita semuanya itu bisa membuat AI. Jadi jangan gini, wah berarti AI itu kok bisa sama nak? Aplikasi-aplikasi yang lain yang kalian gunakan di dalam komputer kalian itu semuanya dari software. Sama, AI itu juga bisa kalian buat sendiri. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Banyak hal. Oke, banyak hal. Nah, sekarang makanya kita belajar dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang algoritma pemrograman, iya kan? Ya. Oke, kita belajar sedekut dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita harapkan semuanya perkembangan AI ini, jadi nanti itu kamu nggak gini, cuma mencari saja, tapi bisa membuat program AI sendiri. Jadi kamu umpamanya saya ingin membuat aplikasi yang sekarang AI itu kan banyak sekali kan. Ada AI yang langsung kalian PPT bisa dibuatkan, ada kamu frase yang kamu membuat karangan. Ini Bapak Ibu guru saya bilang, canggihnya AI kalau ada tugas umpamanya bahasa Indonesia, kalian satu kelompok. Setelah itu dalam satu kelompok seperti Ibu jelaskan yang minggu-minggu kemarin itu ya, saya bilang ke Bapak Ibu guru, anak-anak dalam satu kelompok cukup mengarang satu, yang lainnya itu bisa diparafrasekan, cerita satu itu bisa diduplikat, itu bisa nak. Makanya Bapak Ibu guru juga Ibu beritahu bahwasanya AI itu perkembangannya sangat cepat. Nah, AI untuk kalian yang di sini, untuk siswa kelas 11 terutama anak teknik, AI bukan hanya kalian cuma menggunakan, tapi bisa membuat. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Oke, sebelumnya ini tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan masuk menjelaskan pengertian dasar pemrograman dan kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Jadi kalian supaya nggak bingung, kok bisa ya digabungkan ya antara pemrograman dasar pemrograman dengan kecerdasan artifisial. Oke, yang kedua, mengenal bahasa pemrograman yang sering digunakan Python. Kenapa Python? Kenapa nggak yang lain? Nanti akan Ibu beri alasan. Oke ya. Yang ketiga, menulis kode sederhana untuk memproses data. Kita hari ini belajar dulu. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan profesional, dasar itu harus kuat dulu.
Kalau umpamanya kalian nanti belajarnya itu langsung, oh nggak bisa ingin bisa seperti nggak bisa. Titiknya itu harus kita pelajari dulu. Oke, menggunakan struktur data pemrograman, input, output variabel, percabangan perulangan, membuat program sederhana terkait konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini tujuan pembelajaran. Ini nanti pertemuannya 2 kali nak ya, minggu ini sama minggu depan. Oke. Nah ini, mengenal bahasa pemrograman kecerdasan artifisial. Oke, bisa dibaca Java, dibaca yang keras. Yang keras. Kecerdasan artifisial, kemudian bahasa pemrograman yang tepat dan terbaik untuk pengembangan aplikasi data saat bergantung pada kebutuhan proyek. Keterampilan yang dimiliki pengembang serta tujuan individu atau organisasi pengembang. Setiap bahasa pemrograman memiliki keunggulan yang unik sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Oke, nah ini nak, nanti kita akan memilih yang mudah. Nanti ada beberapa ya pemrograman yang bisa disinambungkan dengan AI. Ya, ini. Jadi kita harus tahu dulu mengenal bahasa pemrograman kecerdasan artifisial. Kita sesuai kebutuhan. Loh Bu, apa saya belajar C++? Bisa, nanti akan Ibu tunjukkan beberapa bahasa pemrograman yang bisa kalian gunakan. Nah ini, bahasa pemrograman yang AI, ya, kamu lihat ada Python, RapidMiner, R, RCR, Excel. Excel tuh bisa loh nak. Bukan, itu nama teman. Ya, Excel, Anaconda, dan lain sebagainya. Ini kamu lihat, yang sering digunakan di sini adalah Python. Kenapa Python digunakan? Karena bahasanya itu lebih mudah dipahami. Oke, kalau dulu zamannya Ibu itu waktu belajar pemrograman bahasa, pemrograman bahasa atau bahasa pemrograman itu Pascal. Kalau sekarang itu di Python. Jadi hampir mirip lah antara Pascal dengan Python ini. Oke, lanjut. Nah ini, kenapa Python dipilih? Pilihan utama bagi pemula karena kemudahan penggunaan sintak yang sederhana, kelengkapan pustaka, dan dukungan komunitas yang luas. Jadi kamu bisa menggunakan C++, kamu bisa menggunakan Java, R, JavaScript, Julia. Jadi kalau umpamanya kalian pinter di C++, nggak apa-apa. Kamu ingin JavaScript, nggak apa-apa. Tapi bagi pemula, kalian lebih baik menggunakan Python. Karena Python itu lebih mudah. Kamu inputkannya itu sesuai standar nak. Jadi kamu, saya ingin mencetak ini, tinggal print. Oh saya ingin membuat ini, inputnya ini, tinggal dimasukkan. Gak ribet. Nah ini nak. Nanti materinya seperti biasa akan Ibu masukkan di e-learning. Nanti kalian bisa belajar ya. Oke, di sini. Nah ini. Kalau di sekolah, Python sudah kita instalkan. Tapi kalau kamu di rumah ingin menginstal Python, ada beberapa yang harus kalian lakukan. Gampang sekali, gratis. Ini. Ya. Nanti kalau di rumah, kamu punya komputer, ya, kamu punya apapun yang bisa kamu install untuk Python di sini. Gratis nak, Python itu. Ini caranya. Paham ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah ini, Python, kalau umpamanya kita ingin bekerja supaya Python itu bisa digunakan secara user friendly, kita harus, atau user friendly itu mudah digunakan. Oke, kita harus mengenal integrate development environment atau IDE untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan artifisial. Apa sih maksudnya? Sebuah perangkat lunak yang menggabungkan, sebentar saya suruh baca dulu. Raja, membaca. Mengenal integrate. Yang keras. Mengenal integrate development environment ide untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan artifisial. Integrate adalah sebuah perangkat lunak yang menggabungkan berbagai alat pengembangan seperti editor kode, computer, debugger, dan alat bantu lainnya. Ke dalam satu aplikasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengembangan lunak. Dengan ide, programmer dapat menulis, mengedit, menguji, dan membangun kode dalam lingkungan terpusat, membuat proses pengembangan menjadi
Perhatikan. Jadi nanti waktu kalian menggunakan Python ya. Jadi kalian harus menggabungkan di sini supaya apa? Programmer dapat menulis, mengedit, menguji, dan membangun kode dalam satu lingkungan yang terpusat, membuat proses pengembangan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, beberapa ide yang bisa digunakan. Oke, ini Pcam. Ini Pcam bisa. Terus ibu lanjutkan juga. Ini kalau ibu di rumah, ibu menggunakan Jupyter. Karena tampilannya ini dia seperti Windows dan saya lebih familiar. Oke. Yang ketiga, Google Collaboratory. Oke. Ini Visual Studio Code. Ini yang ada di yang ada di komputer sekolah. VS Code. Ini yang ada di sekolah. Ya. Oke. Bu, pilih mana, Bu? Jupyter atau terserah. Yang penting kalian bisa menggunakan. Kalau bahasa pemrogramannya sama. Cuma idenya ini kamu pilih yang mana? Ya. Oke. Lanjutkan, Ibu. Oke, ini Spider. Oke, RS Studio. Sudah. Sampai sini paham ya? Jadi kalian sudah punya gambaran. Oh, ternyata Python itu salah satu software aplikasi untuk membuat AI. Oke. Nah, banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Jadi nanti waktu kamu kalau, Bu, saya Python itu terlalu mudah, saya ingin belajar C++, bisa. Ya. Sekarang kita lihat dasar pemrograman Python. Perhatikan Ibu, ini harus kalian pahami dulu sebelum Ibu masuk ke materi yang pertama, variabel dan tipe data. Oke ya. Oke. Integer itu adalah bilangan bulat. Ini harus tahu. Jadi nanti kalau kita waktu masuk pemrograman integer, oke, masukkan bilangan integer. Kalian harus paham, oh integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu berapa sih? Oke. Float, bilangan desimal. 0, string, teks. Boolean, nilai benar atau salah. Oke, kalau saya misalkan seperti gini nak ya. Nah ini, variabel, perhatikan Ibu, variabel ya. Ini seperti ini. Saya masukkan, terus muncul 10 seperti gini. Paham ya? Ini seakan kotak, saya masukkan variabelnya. Kalau 10 ini berbentuk apa? Angka berarti? Integer. Oke. Nah, di sini kita nanti langsung latihan ya. Kita langsung latihan. Kamu inputkan menggunakan VS Code. Nah, ini nanti dieksekusi langsung akan muncul seperti ini. Ya. Oke, silakan. Kalian praktekkan. Kita masuk ke operator aritmatika dan logika. Oke, tadi kita sudah belajar variabelnya. Sekarang kita belajar aritmatika dan logikanya. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan dasar. Sedangkan operator logika membantu dalam pengambilan keputusan logis dalam program. Oke, perhatikan Ibu. Ya, variabel tadi sudah paham. Sekarang kita masuk ke operator aritmatika. Ini, perhatikan, ya, plus, min, ini tanda apa? Bintang itu untuk kali, ini bagi, oke. Nah, perhatikan semua di situ, ya, oke. Operator aritmatika, Ibu buatkan yang paling sederhana di Python. Oke, yang paling sederhana di Python. Nah, hal seperti ini kalian harus paham ya. Lihat, print itu, variabelnya X sama saya kasih 5, Y sama saya kasih 2. Tolong perhatikan dulu. Oke ya. Kamu lihat, print penjumlahan X tambah Y. Oke, outputnya langsung 7. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau didasari, oh ternyata mudah ya. Stepnya itu seperti begini. Oke, Rifki, paham apa tidak?
Paham ya sampai sini ya? Oke. Perhatian juga operator logika dan perbandingkan. Perhatikan ini. X lebih besar Y. Yang ini X sama dengan Y X. Perhatikan ini. Ya, logika seperti ini harus kalian pahami. Nanti ada buku tentang Python ya, nah berbentuk file, nanti bisa di-download. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, ada? Paham ya? Paham. Jadi nanti waktu dieksekusi hasilnya seperti begini. Ya, Ibu buat bagaimana caranya kalian nanti belajar Python itu dari dasar itu paham semuanya. Ya, oke, Ibu lanjutkan lagi. Struktur kontrol. Oke, struktur kontrol memungkinkan program untuk mengambil jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Contoh paling umum adalah penggunaan if, else, dan else. Oke, saya contohkan. Ini, perhatikan. Ya. Struktur kontrol. Nilai sama dengan 75. Jika nilai, oke, berarti nilainya berapa yang dimasukkan? 75. Lebih besar sama dengan 80, print nilai A. Else, nilai lebih besar dari 70, print nilai B. S, print nilai C. Oke. Yang benar yang di sini yang mana? Yang B. Kenapa kok yang B? Oke. Perhatikan. Perhatikan di situ. Apakah 75 lebih besar dari 80? Tidak. Jika tidak, berarti lebih besar sama dengan 70? Iya. Ya. Kalau umpamanya di sini nanti itu masih salah, dia berarti di C. Kalau umpamanya di sini bukan di 70, di sini diisi 80. Berarti dia masih salah kan? Berarti dia membacanya di. Nah, ini nak, struktur kontrol ini. 1 2 3. Oke. Nah, ini algoritmanya. Ya. Oke, flowchartnya Ibu buatkan juga seperti begini supaya kalian paham semuanya. Oke, silakan duduk. Sebelahnya Dava itu kosong. Sampai sini paham ya? Ya, ini enaknya kalau sudah pernah belajar algoritma pemrograman sebelumnya, jadi Ibu tinggal memasukkan bahasa Pythonnya, kalian lebih paham. Oke, Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tanya? Tidak. Oke. Ya. Looping. Oke. Looping atau iterasi digunakan untuk menjalankan suatu blok kode program secara berulang. Python mendukung perulangan menggunakan for atau while. For dan while. Oke, perhatikan. Ini. Perhatikan Ibu. For loop di atas akan mencetak 0, nilai dari 0 hingga 4. Oke. For i in range. Oke. Perhatikan. Print iterasi ke i. Yang dua, looping. While loop akan terus berjalan selama kondisi J kurang dari 5 terpenuhi. Jadi waktu dieksekusi nanti hasilnya seperti ini. Coba dicoba semuanya sekarang. Dicoba nak. Yang looping. Pertemuan hari ini kita sampai materi yaitu for loop sama while loop. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke fungsi. Ya, kita lanjutkan nanti dan kita akan belajar banyak tentang apa
software di Python lebih dalam lagi bagaimana kita membuat. Insya Allah nanti kita ada banyak latihan-latihan yang bisa kita lakukan ya. Oke, ada pertanyaan sampai pertemuan hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Ya, insya Allah pertemuannya minggu depan materinya akan Ibu upload di e-learning. Ini kita belajar and or not ini juga minggu depan, ya. Kondisi dan lain sebagainya. Oke. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Pertemuan hari ini kita diberi kesehatan, diberi manfaat di dunia akhirat. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, sebelum akhiri tadi sudah paham semuanya ya. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.